Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Ramadhani dari Prodi Akuntansi Universitas Yarsi dengan NPM 121-2020-045. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penyembuhan data pada uji autokorelasi dan pada data uji heteroskedastisitas. Nah, yang pertama ini penyembuhan data pada uji autokorelasi. Jadi menurut Ghazali tahun 2011 ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson, uji statistik, dan Aljung-Box, serta uji Rantes. Nah, uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T dikurang 1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi atau antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi Durbin-Watson, metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian skripsi kuantitatif adalah dengan uji Durbin-Watson, dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, jika D atau Durbin-Watson lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 dikurang DL, maka H0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Jika D terletak antara DU dan 4 dikurang DU, maka H0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Jika D terletak antara DL dan DU atau di antara 4 dikurang DU dan 4 dikurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nah, kelemahan pengujian autokorelasi pada uji Durbin-Watson yaitu jika nilai Durbin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 dikurang DU dan 4 kurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Jika demikian adanya, maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokorelasi ini adalah dengan menggunakan metode lain seperti uji Rantes. Nih, faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi adalah yang pertama adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi, yang kedua tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi, yang ketiga memanipulasi data, yang keempat menggunakan data yang tidak empiris. Nah, selanjutnya uji Rantes yang merupakan bagian dari statistik non parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antara residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusannya yang pertama, jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Nah, selanjutnya ini untuk penyembuhan data pada uji heteroskedastisitas. Dalam kasus pengujian heteroskedastisitas dengan uji Glatzer seringkali terdapat gejala heteroskedastisitas. Nah, ini adalah cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala hetero. Yang pertama itu melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala hetero, seperti uji hetero dengan grafik scatterplot, uji Park, dan uji White. Yang kedua, melakukan transformasi data penelitian seperti LN, lag, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan outlier terhadap data yang ekstrim atau jika diperlukan, maka kita boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Nah, selanjutnya kita langsung saja coba di aplikasi SPSS-nya. Jadi, setelah aplikasi SPSS sudah terbuka, pertama di sini saya akan mencoba menguji autokorelasi. Yang pertama itu kita klik analyze, lalu pilih regression, lalu pilih linear. Nah, di sini dependennya kita masukkan Y1, lalu untuk independennya itu kita masukkan X2 dan X3. Selanjutnya kita ke plots. Untuk seresitnya kita pindahkan ke Y, ZPRED-nya kita pindahkan ke X, lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik save, lalu kita checklist yang unstandardized, lalu klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, outputnya sudah muncul, lalu kita kembali lagi ke data SPSS.
Nah, setelah itu kita klik analyze, lalu pilih yang non-parametric test, lalu pilih legacy dialogs, lalu kita pilih yang runs. Nah, di sini kita masukkan res1-nya ke tes variable list, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat signifikannya itu 0,000, yang artinya di bawah dari 0,05. Jadi data ini terdapat autocall-nya. Jadi kita harus sembuhkan. Nah, jadi untuk penyembuhannya itu yang pertama kita akan menggunakan cara uji normalitas, yaitu dengan cara transform. Nah, kita klik transform, compute variable. Nah, di sini target variabelnya kita isi dengan ln underscore y1. Lalu kita cari di function group, kita klik all. Lalu kita pilih ln. Lalu kita pindahkan ke numeric expression. Lalu y1-nya kita pindahkan, lalu klik OK. Sudah execute, lalu kita lanjutkan untuk X1 dan X2-nya, X2 dan X3-nya. Kita pindahkan kembali, lalu klik OK. Setelah itu X3, setelah itu kita klik OK. Nah, jadi hasil dari lny1, lnx2, lnx3-nya sudah terlihat. Nah, setelah itu kita ke analyze, lalu pilih regression, lalu pilih yang linear. Nah, di sini dependennya kita ganti menjadi lny1, lalu independennya kita ganti juga menjadi lnx2 dan lnx3. Plots-nya sudah y-nya reset, x, z, prad, klik continue, save-nya kita checklist juga yang unstandardized, lalu klik continue, setelah itu klik OK. Nah, setelah sudah, kita kembali lagi ke SPSS-nya, kita analyze, lalu non-parametric test, lalu legacy dialogs, lalu one sample key S. Nah, di sini kita masukkan residual 2-nya ke tes variable list, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah signifikannya sudah menjadi 0,200, udah normal. Lalu kita kembali lagi ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kita akan mengubah LNY1, LNX2, LNX3 menjadi lag. Kita transform kembali menjadi lag. Lalu kita klik, pertama kita klik transform, lalu compute variable. Lalu kita ubah target variabelnya menjadi lag underscore ln underscore y1. Kita cari lag, kita isi dengan lny1, lalu klik OK. Setelah itu kita lanjutkan kembali untuk X2 dan X3-nya. Setelah itu kita klik OK. Nah, sudah keluar, sudah muncul di sini lag dari LNY1
sampai dengan leg dari lnx3. Setelah itu kita ke analyze kembali, lalu pilih regresi, lalu pilih linear. Di sini dependennya kita ganti menjadi leg lny1. Lalu untuk independennya kita juga ganti menjadi leg lnx2 dan leg lnx3. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita kembali lagi. Nah, di sini sudah muncul residual 3-nya. Lalu kita transform residual 3-nya menjadi leg. Kita klik transform, combine variable. Lalu target variabelnya kita ubah menjadi leg res 3. Ini kita masukkan res 3-nya, lalu kita klik OK. Nah, sudah muncul leg res 3-nya, lalu kita klik analyze kembali, pilih regression, pilih linear. Nah, di sini dependennya itu kita ubah menjadi res 3. Lalu untuk independennya juga kita ubah menjadi leg dari res 3. Lalu kita klik OK. Nah, kita lihat di bagian koefisiennya. Di sini ini kita lihat sebesar 0,876 di bagian B-nya. Jadi ini akan kita gunakan untuk di bagian transform habis ini. Nah, setelah itu kita kembali lagi untuk mentransform. Nah, setelah itu kita klik transform, lalu compute variable. Dan di sini target variabel kita ubah menjadi ln underscore y add. Lalu untuk numeric expressionnya itu ln y1 dikurang 0,6 dari hasil yang di tabel koefisien tadi, lalu dikali dengan leg ln y1. Lalu kita klik OK. Lalu kembali lagi, kita klik transform, lalu klik ln x2, numeric expressionnya ln x2 dikurang 0,876 dikali dengan leg ln x2, lalu klik OK. Kembali lagi, x3, lalu ln x3 dikurang 0,876 dikali dengan leg ln x3, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu sudah muncul hasilnya, lalu kita ke analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, di sini dependennya kita pindahkan menjadi ln y add. Nah, independennya kita ganti menjadi ln x2 dan ln x3. Lalu plots-nya, spreadsheet-nya sudah kita isi. Nah, setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita klik analyze, lalu pilih non-parametric test, lalu legacy dialog, lalu kita klik run. Nah, di sini test variable list-nya kita isi dengan res 4, lalu kita klik OK. Ini signifikannya sebesar 0,254 yang artinya lebih besar dari 0,05. Jadi data ini bisa dikatakan sudah sembuh dari autocall
Jadi sudah terbebas dari autocall. Nah, selanjutnya untuk uji hetero kita kembali lagi ke aplikasi SPSS. Kita buka file, lalu new data. Kita klik contoh panel, lalu kita klik open. Klik OK. Nah, datanya sudah muncul. Jadi untuk uji hetero ini pertama kita klik analyze, lalu regression, lalu linear, lalu Y1-nya kita pindahkan ke dependent, X2 dan X3 kita pindahkan ke independent. Plots-nya selected kita pindahkan ke Y, ZPRED-nya kita pindahkan ke X, lalu klik continue. Save-nya unstandardized lagi kita checklist, lalu klik continue, lalu setelah itu klik OK. Nah, kembali lagi ke aplikasi SPSS. Nah, di sini residual satunya sudah muncul, jadi kita akan mentransform residual 1 menjadi absolute residual 1. Kita klik transform, lalu target variabelnya kita isi menjadi abs underscore res 1. Kita cari abs, lalu res 1-nya kita pindahkan, lalu klik OK. Nah, ABS res 1-nya sudah muncul. Setelah itu kita klik analyze, lalu pilih regression, lalu pilih linear. Dependentnya kita ubah menjadi absolute res 1. Lalu independentnya kita ubah tetap menjadi X2 dan X3. Nah, save ini kita unchecklist unstandardized-nya, lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita lihat di tabel koefisien. Nah, di sini kita lihat untuk X2-nya itu signifikannya sebesar 0,019, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Jadi untuk S2 ini terdapat hetero. Nah, untuk S3 signifikannya sudah sebesar 0,890, yang artinya sudah lebih besar dari 0,05. Jadi untuk X3 ini tidak terdapat hetero. Nah, jadi kita akan menyembuhkan X2 ini dengan cara kita klik grabs, lalu pilih legacy dialogs, lalu pilih bar, lalu pilih yang simple, lalu ini values-nya itu kita checklist, lalu klik define. Nah, X2-nya kita pindahkan ke bars, lalu kita klik OK. Nah, ini grafiknya sudah muncul. Jadi kita bisa lihat di sini ada data yang outlier. Nah, di sini kira-kira data yang ke-40 yang outlier, maka kita bisa hapus data yang ke-40 ini. Jadi kita kembali lagi ke aplikasi SPSS-nya. Kita cari data yang ke-40 ini. Kita klik kanan, kita cut. Nah, setelah itu kita kembali coba lagi. Kita analyze, lalu pilih regression, linear. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita lihat nih di bagian koefisien. Untuk X2-nya signifikannya sudah berubah menjadi 0,053, yang artinya lebih besar dari 0,05. Nah, jadi untuk X2 ini sudah tidak terdapat hetero. Jadi data yang cara kita gunakan untuk menyembuhkan itu yaitu menghapus data yang ekstrim itu berhasil. Jadi
datanya sudah tidak terdapat hetero lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.